untuk materi pengajian untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan beliau adalah Ketua Majelis Tablik dan Tarjih serta Kajian Halal PDM Kota Pontianak, yaitu Ustadz Dr. Andes Eno Sanusi MPD, yang alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur panjang, serta keberkahan ilmu dari beliau untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa PDM Pontianak TV yang kami hormati. Sebelum kita memulai pengajian kita di kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk itu, langsung saja mari kita dengarkan materi kajian di Ahad pagi hari ini kepada Ustadz Dr. Andes Eno Sanusi MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wali hadratul kiram pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, wali hadratul kiram pimpinan Muhammadiyah Kota Pontianak dan Kuburaya rahimakumullah, wali hadratul kiram ibu bapak yang hadir pada kesempatan pada hari ini, dan seluruh segenap ortom yang ada di Muhammadiyah tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semuanya kita tetap sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, sehat ekonomi. Dengan rahmat Allah, di kesempatan hari ini kita dapat mewajah di madrasah yang dikelola oleh amal usaha Muhammadiyah ini. Salawat beriring salam selalu kita ucapkan, semoga tetap tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul mengikuti jejak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di pagi hari ini hujan rintik-rintik. Kalau tidak ke pengajian, bapak dan ibu mungkin di rumah ngopi sambil megang tambul itu apa ya? Kue. Dan saya yakin yang bangun lebih dulu mungkin ibu-ibunya ya, bapak ya ke masjid. Tapi Pak, kalau nak berangkat itu yang lebih dulu mandi mesti emak-emak. Ibu di rumah kompor udah dimatikan, Bu? Alhamdulillah. Gas habis. Listrik udah dicabut. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita di pagi hari ini masih diberi nikmat sehat walafiat. Nikmat wabil khusus adalah kita masih mengenal ajaran Allah dan Rasulnya. Dengan itu mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diberi kecerahan.
Apa yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini tidak beda dengan yang hari-hari biasa yang disampaikan oleh para mubaligh kita, bahwa roh pergerakan Muhammadiyah itu ada di pengajian. Saya Pak terus terang kalau disebut SMP Muhammadiyah, ini SMP nih ya? SD? SD? Oh iya, ke sana ya. Jadi saya selalu terbayang ke tahun 1980 itu. Dengan rahmat Allah kita saat ini masih berada di amal usaha Muhammadiyah ini, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan mengawali awal cakap di pagi hari ini dengan Quran surat 21. Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fa fataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Apakah orang-orang yang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya menyatu, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu itu berasal dari air. Ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa adanya alam ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang menjadikan. Termasuk kita yang saat ini ada di sini ini tidak jadi sendirinya. Tentu ada awal dari penyebab kedua orang tua kita, namanya Adi. Siapa itu Adi? Ayah dan ibu. Alhamdulillah yang datang saat ini tidak hanya ayah tapi ibu pun datang. Nah itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita membaca ayat ini 14 abad yang lalu, bahwa Allah itu telah memberitakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kejadian alam ini tidak dengan sendirinya. Dan kalau kita tengok di akhir-akhir ini, ya abad kekinian, kita temu dengan nama yang ditemukan, yang disampaikan, yang diteliti oleh orang-orang yang lebih dahulu dari kita. Betul bahwa bumi dan langit ini dulunya menyatu, yang dikenal dengan apa? Big Bang. Nah ini kan barusan Pak ya, sedangkan Al-Quran sudah memberitakan dari dulu. Cuma kita ini kalau baca hanya pahala. Iya betul, tapi di dalam itu mesti ada kita diajak berpikir. Ternyata Big Bang itu sudah ada tidak kira-kira di dalam Al-Quran? Al-Quran tidak nyebutnya Big Bang. Nah, Big Bang siapa yang menyebutkan Big Bang itu? Big besar, Bang itu ledakan, berarti ledakan besar akan terjadi. Itu berapa ribu tahun yang lalu, mungkin berjuta tahun yang lalu. Sebelum adanya alam ini, Allah sudah mempersiapkan. Jangan ditanya siapa yang lebih dulu, Allah itu siapa yang menciptakan. Allah ya Allah. Tidak bisa kita utak-atik seperti ini, seperti itu. Nanti imannya gugur. Oleh karena itu, mari kita lihat kejadian alam ini.
Kalau di Muhammadiyah ini kan banyak pakar Pak ya. Ada pakar geologi. Geo itu apa? Bumi. Kalau di saat saya sekolah dulu SD, bagi bapak-bapak yang seusia dengan saya mungkin pernah dapat pelajaran ilmu bumi Pak ya. Ilmu bumi, ilmu hayat. Tapi sekarang namanya beda. Namanya geologi ya. Terus ilmu hayat itu disebut apa sekarang itu namanya? Biologi. Padahal kalau dulu-dulu ya itu namanya perkembangan. Kalau di sini mungkin ada yang seusia dengan saya, bahkan banyak di bawahnya. Saya ini Pak kan disebut mutu. Mutu apa Pak? Mu ketua. Tengoklah muka saya ini Pak ya. Kalau ganteng jangan disebut Pak. Kalau tuanya macam gini, macam mana dulunya? Mesti masing-masing punya gaya Pak ya. Oh itu. Nah, jadi kalau kita masing-masing punya gaya, yang tahu hanya kita sendiri, yang kita agak disembunyikan itu mungkin dengan anak kita. Tapi kadang-kadang anak kita itu dapat cerita dari kawan kita juga. Bocor, istri juga ngorek-ngorek dikit-dikit, ya sampaikan apa adanya. Karena kita ini orang jujur Pak ya. Kalau kita jujur dengan istri Pak, jujur dengan anak, insya Allah selamat rumah tangga kita. Insya Allah. Tapi kalau dengan istri dan anak tidak jujur, aduh susah kita ini. Benar. Cuma barangkali kalau Bapak pergi belanja ke pasar, seharusnya balik jam 3 sampai setengah 4 belum balik. Pak, biasa balik jam 3 kok sampai setengah 4 baru nyampe ke rumah. Tadi saya ketemu dengan kawan dulu SMP. Cewek ke cowok? Cewek. Ayolah. Kalau sudah seperti itu susah Pak. Lebih baik jangan dicakapkan, jangan menimbulkan masalah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata setelah terjadi ledakan besar itu, yang sebelah atas namanya langit, yang sebelah bawah namanya bumi. Kira-kira seperti kota ini Pak ya. Kalau saya baca-baca, saya bukan orang ahli geologi. Saya ini kena pelajaran matematika aja pusing Pak. Nggak ngerti. Karena memang dasarnya orang kampung ya seperti itu. Seperti saya ini. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi melalui ayat-ayat yang diterangkan tadi, yang di atas menjadi langit, yang di bawah menjadi bumi, ternyata bumi itu stabil atau tidak? Tidak. Goyang, tidak pernah berhenti. Mungkin ibarat seperti sampan di atas air itu goyang-goyang terus. Maka Allah menciptakan paku namanya pasak. Sampai kita kenal dengan adanya pasak bumi. Pas ada betul obat pasak bumi. Nah, hujan-hujan ini nyebut pasak. Nah, itu. Saya terus terang Pak, enggak ngerti. Kayak apa sih obat pasak bumi itu, enggak ngerti saya macam mana. Oh, serbu. Oh iya. Gunanya itu apa tuh Pak? Ibu tahu Bu, obat pasak bumi Bu? Pernah beli ya? Untuk siapa Bu? Alhamdulillah. Jadi ternyata tentang pasak bumi itu ada di Al-Quran.
Dan insya Allah ibu bapak sudah hafal semuanya. Untuk menguatkan pasa itu, kalau tak ada dia, yang goyang itu buminya, Pak. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah telah kami menciptakan bumi ini, setelah itu goyang, begitu goyang Allah ciptakan pasa, tek dipaku, selesai diam. Nah, disinilah kekuasaan Allah. Jadi kita sekarang yang saat ini generasi keberapa ribu ini, sebenarnya kita ini adalah penikmat, tidak pernah gimana perjuangan itu. Nah, pengen badan sehat, ada namanya pasa bumi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya alam ini bukan karena sebab terjadi dengan sendirinya. Kemudian begitu Allah ciptakan bumi ini goyang tadi, Allah ciptakan gunung oleh Allah diciptakan pasa, ditancapkan di atasnya. Nah, menancapkan itu mesti dari atas ke bawah. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Bumi stabil, diam, tidak goyang lagi. Kira-kira siapa yang menyaksikan saat itu dengan bumi tidak goyang lagi ini? Siapa, Pak ya? Malaikat. Jadi malaikat pada heran, ya Allah, dengan engkau ciptakan pasak seperti ini, bumi begitu besar menghampar, kok bisa stabil, tidak goyang? Bapak dan Ibu, saya beritahu, ini saya dapat kisahnya di kitab Durratun Nasihin, bukan saya ngarang sendiri, saya tak tahu. Baca di kitab Durratun Nasihin. Berikutnya, bumi itu stabil yang diciptakan oleh Allah karena sebab adanya pasa. Tapi kalau kita sekarang mendengar pasa, itu pasti diteruskan pasa bumi. Nah, saya dulu tak tahu, Pak, pasa itu apa. Rupanya pasa itu ketika kita dulu mendirikan tenda. Nah, itu. Pasa tenda. Tapi kalau dulu di kampung itu pernah ngomong, jangan nah itu pasa berarti ukurannya ideal, Pak ya. Ukurannya ideal sesuai dengan itu. Adakah ya Allah makhluk engkau yang lebih kuat daripada pasa? Ini pertanyaan malaikat. Ya Allah, adakah makhluk Allah yang telah engkau ciptakan lebih kuat daripada pasa? Ada. Apa itu ya Allah? Besi. Ibu bapak yang di sini di Muhammadiyah ini banyak orang ilmuwan. Besi itu asalnya memang di bumi atau dari langit? Kalau menurut penelitian itu dari langit. Karena langit dan bumi asalnya memang satu. Kata NASA, saya dengar berita, juga sedikit baca, bahwa besi itu berasal dari langit dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Ada di sana itu. Bahwa Allah menciptakan besi itu berasal dari ruang angkasa atau langit. Kita sampai saat ini ada enggak sampai ke langit? Saking tingginya langit itu, kita oleh Allah dianugerahi langit-langit. Tak ketemu langit. Nah, setelah Allah menjawab, ada yaitu namanya besi. Kagum para malaikat itu. Setelah itu ada lagi ditanya,
Apa sebabnya kok ada lebih kuat daripada besi? Karena besi itu adalah berasal dari saudaranya langit. Memang berasal dari itu. Adakah ya Allah yang lebih kuat daripada besi? Allah jawab, ada. Apa? Api. Api. Baik, kita lanjutkan. Adakah makhluk engkau yang lebih kuat diciptakan daripada besi? Ada. Namanya api. Kenapa api lebih kuat? Karena besi kalau dipanaskan oleh api akan terjadi meleleh, habis. Nah ini. Jadi api lebih kuat. Selanjutnya Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah makhluk yang telah engkau ciptakan setelah api lebih kuat daripada itu? Ada. Angin. Kenapa? Besi kalau sudah meleleh ditiup oleh angin, api akan mati, lemes. Kemudian, ya Allah, engkau maha kuasa. Adakah makhluk engkau yang telah engkau ciptakan lebih kuat daripada angin? Ada. Air. Kenapa? Karena air itu bisa meniup, membawa angin. Ini kisah-kisah dahulu. Selanjutnya, ya Allah, engkau maha kuasa, ya Allah, kata malaikat. Setelah engkau menciptakan air, adakah ya Allah makhluk yang telah engkau ciptakan lebih kuat daripada air? Ada enggak kira-kira? Ada. Yaitu suaranya anak Nabi Adam yang bernama manusia, suaranya bertasbih kepadaku, perbuatannya bersodakoh. Nah, sodakoh itu ternyata lebih kuat daripada air, daripada angin, daripada api, daripada besi, daripada gunung dan bumi. Karena terakhir manusia akan ditempatkan di bumi. Nah, itu Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang paling terkuat dahsyat di sisi Allah berdasarkan pertanyaan malaikat adalah sedekah. Maka kata Rasulullah, tasaddaqu an anfusikum wa tasaddaqu ala mautakum. Bersedekahlah kamu untuk dirimu sendiri dan bersedekahlah kamu untuk orang yang telah meninggalkan kamu. Nah, di sini masuknya urutannya seperti itu. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah ini Ibu Bapak memang dapat mengatasi hidup. Saya punya cerita Ibu Bapak, boleh ya saya sampaikan ya? Tapi bukan curhat Pak. Saya nyampaikan sedikit cerita saya itu terjadi pada 12 tahun yang lalu, tepatnya hari Jumat. Pak, Ibu, kalau saya ingat kisah itu, Bapak sebagai misal, mohon maaf, misal sebagai seorang kerja lepas, mudah-mudahan biar jadi orang kerja lepas, tapi penghasilannya pas-pasan. Ingin pergi belanja, pas duit ada. Ingin beli bedak,
pas duit ada. Ingin beli sepeda, pas duit ada. Itu namanya orang pas. Jadi mungkin ibu bapak pengalamannya berbeda, tidak sama dengan saya. Itu terjadi 12 tahun yang lalu, Pak. Itu hari Jumat, ketika hendak berangkat khutbah saya di daerah Jeruju. Kata istri, saya ceritakan ini karena istri pun menceritakan, berarti tidak keberatan walaupun didengar oleh istri. Di pengajian itu tidak keberatan. Pak, nanti pulangnya beli beras. Insya Allah. Saya tidak berani pasti, Pak. Iya, tidak. Insya Allah. Kan biasa kalau orang khutbah itu ada dapat amplop, Pak, ya? Ada, Pak. Cuma terus terang, Pak, saya kalau khutbah di suatu tempat masjid itu sedang dibangun, saya tak ngambil itu. Saya bilang, saya terima, ini sedekahkan kembali supaya masjidnya cepat jadi. Itu saya ciri khas saya seperti itu. Ketika itu, begitu saya nyampe, di depan ada orang sudah lengkap pakaian khutbahnya. Kebetulan saya kenal kawan saya pula. Ya sudah, saya agak di belakang duduknya. Ternyata dari Bimas Islam Kota Pontianak, Kementerian Agama, itu salah meletakkan jadwal. Biasanya kan ada, Pak, ya, pekan pertama jadwal sendiri gitu ya. Pekan keempat jadwal sendiri itu sudah ada. Ya sudahlah. Orang lain naik. Selesai. Kemana kalau udah selesai, Pak? Pulang. Begitu sampai ke rumah, Pak. Mana, Pak, berasnya? Ya saya tadi lupa tak bawa duit. Akhirnya tidak ada bawa beras. Sedangkan di rumah itu, Pak, saya sedang menanggung ponaan begini begitu, mertua ada, ya Allah ya Rabbi. Saya bilang dengan istri, lu enggak punya beras? Ya enggak punya. Ya kalau saya tahu tak bawa beras, saya beli seperti itu. Ya sudah. Selesai itu, Pak, balik ke rumah sampai itu jam 1 kurang 15. Udah masak? Belum. Jam 1 itu waktunya apa, Pak? Makan. Ya Allah ya Rabbi, ya sudahlah. Saya teringat omongan kawan kita, Ustadz Kholidi. Allah yang membuat perutmu itu, Allah yang membuat mulutmu itu, pasti Allah membuat rezeki untuk masuk ke mulutmu untuk mengisikan perutmu. Saya ingat omongan kawan itu. Subhanallah, engkau maha agung ya Allah. Jadi istri itu masih mau kotak katik, ngitung duitnya, mau beli beras. Pak, saya mau beli beras. Ayolah. Dah. 15 menit kemudian masuk mobil Avanza. Rupanya ada keluarga datang dari Sambora. Saya ini asalnya orang Sambora, Pak. Sambora, Kecamatan Tohok, Kabupaten Pontianak, Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Rupanya yang datang ke sana itu adalah bibi, adiknya mak mertua. Turun, saya bilang siapa nih? Lah, bibi dengan anak-anaknya. Apa yang terjadi, Pak? Bawa beras sekarung yang isinya 25 kilo, beras itu hasil panen sendiri. Masya Allah, inilah keajaiban sodakoh. Maka kalau kita bersodakoh, Pak, insya Allah sedekah itu akan memanjangkan rezeki kita, akan memanjangkan
umur kita. Tasaddaqu fa innaka pikakun minan nar. Bersedekahlah kamu karena sebenarnya nanti di akhirat sedekah itu akan menjadi tameng api neraka. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersedekah dalam keadaan kantong berisi, duit ada, itu sudah wajar. Tapi yang biasa jarang terjadi, sedekah kalau duit di kantong itu menipis. Mudah-mudahan sedekah itu menjadi ladang amal bagi kita. Maka kata Rasulullah, as-saha'us sajaratun asluha fil jannah. Sedekah itu bagaikan pokok akarnya ada di surga. Wa awsaluha muta'addilun fid dunya, dan cabangnya ada di dunia. Maka orang bersedekah itu asalnya di dunia, panennya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sedekah. Ibu bapak gemar bersedekah? Insya Allah. Insya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu nanti bersama dengan apa yang digemarinya. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang dicintai dan juga engkau bersama dengan orang yang dicintai. Ini hadis diriwayatkan At-Tirmidzi, Muslim, dan Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, mari kita jadikan sedekah ini bersama dengan kegemaran kita. Hadis ini melatar belakangi dengan kisah Anas bin Malik. Katanya saat itu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini, kisah ini sudah terkenal, masyhur. Pertanyaannya, kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah? Jawab Rasul, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Saya tidak punya persiapan ya Rasul. Saya tidak punya persediaan sedekah, apalagi sholat, infak, apalagi haji ya Rasul. Lalu apa yang engkau persiapkan? Saya hanya persiapannya cinta Allah dan cinta Rasul. Itulah maka anta ma'aman ahbabta fil jannah. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di surga. Nah, saat ini kegemaran kita apa? Kegemaran kita sedekah. Kita akan menemukan daripada kegemaran kita sedekah. Kegemaran kita misalnya nonton film Korea. Nah, tunggu itu nanti akan muncul itu. Apalagi saya suka dengan film Rambo. Sekarang tak ada lagi, Pak. Dulu di 21 itu mahal tiketnya itu. 1-4 nonton semua, Pak. Bener. Jujur. Saya dulu, Pak, paling suka nonton itu di Sungai Jawi. Garuda Theater itu. Karena murah. Oh, 21 itu mahal. Saat itu. Setelah saya baca hadis ini, ya Allah, ya Rabbi, ini rupanya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini kiranya tidak banyak kita akan sampaikan. Karena di Muhammadiyah ini ketika saya di PGA dulu,
kelas 1 masuk ke perpustakaan, baca buku yang saya ambil itu ada tulisan sedekah. Saya ambil di dalamnya itu ada tertulis tentang sekolah yang dibubarkan. Ada enggak Pak sekolah yang bubar, berhenti atau diserahkan kepada pemerintah? Ada. Di sana satu di antaranya, Muhammadiyah itu sekolahnya tidak akan pernah diserahkan kepada pemerintah. Saya bilang, loh kok gitu? Mana saya tahu saat itu Pak? Sampai-sampai di Mempawah itu, di Bako kecil itu kan ada SMP Muhammadiyah Pak ya. Itu yang mengelola namanya Pak, siapa itu? Ayahnya Bapak Edi Gunawan itu. Pak siapa? Bukan. Pak Sartiwi. Pak Sartiwi, orang Kementerian Agama. Dia termasuk mengurus Muhammadiyah. Memang saya sempat ke sana dengan Bang Edi Gunawan. Saya nanya, Pak, benarkah Muhammadiyah itu dalam kisahnya tidak akan pernah menyerahkan sekolahnya? Kalau dikelola akan terjadi gini, tidak akan diserahkan ke pemerintah. Tidak mungkin, Muhammadiyah ini perserikatan. Nah, ini Ibu Bapak, dengan melalui corong ini, mudah-mudahan sekolah kita ini bisa jaya. Sekarang tinggal berapa Pak nih? SD ya? SD. SMP-nya? Sekarang SD-nya berapa Pak muridnya Pak? 60. Bapak dan Ibu yang hadir di sini berani enggak kontrak? Kontraknya begini misalnya. Saya minta satu anak dari kelas 1 sampai kelas 6 saya yang membiayai. Berani enggak Pak? Pertanyaan saya sekarang, SPP-nya berapa sini Pak? 100. Kalau masing Bapak ini masing-masing 100.000 satu bulan, bisa enggak? Ya Allah Pak, saya terus terang Pak, barangkali setelah ini tidak hanya sampai di sini, mari kita bentuk tim gimana cara menaikkan siswa di sini. Yuk kita keroyok, saya minta satu siswa. Tidak bisa sampai 100.000, mungkin kan ada SPP itu dari bos Pak ya. Masih bos sekarang ini? Masih. Biaya operasional sekolah. Saya kurang tahu sekarang nih, karena sudah lengser Pak Salamat ya. Udah lengser. Tapi yang namanya jiwa pendidik itu tetap ada Pak ya. Terus terang Pak, saya minta satu nanti. Nanti setelah ini tolong bentuk tim di sini. Masing-masing yang hadir satu orang. Mungkin tidak hanya setelah dikonversi dengan bos. Dinaikkan SPP-nya berapa? Katakan ini dari donatur. Gimana caranya nanti supaya bisa terbentuk tim ini sehingga anak yang sekolah di sini tidak hanya sekedar, sekarang kan SPP tidak bayar Pak ya? Bayar nggak? Kita bayar coba dari kita. Bila perlu anak itu 1 pekan sekali dikasih duit 10.000 untuk jajan. Bonus dari madrasah, dari sekolah untuk anak. Dan macam mana cara memakmurkan gurunya, itu ya dari perserikatan semuanya. Lawang kita punya perguruan tinggi, punya SD hebat, SMP hebat, kenapa di sini tidak dihebatkan SD kita ini? Apalagi ini daerah mercusuar Pak, dekat daerah pelabuhan. Kalau sudah dikenal SD ini, tentu SDM-nya dinaikkan. Statusnya, akreditasinya apa ini SD di sini ini? B, macam mana cara menaikkan itu supaya A? Ini kiat-kiat pengelola madrasah. Nah, kalau ini kita melalui pengajian ini, mari Pak, saya kebetulan saat ini sudah menjadi orang lepas, tidak di sekolah lagi, tapi pikiran itu tetap ada di sekolah.
bagaimana cara kita bersedekah melalui pendidikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada ngutip sedikit tentang sedekah ini, Pak. Kalau ibu bapak bersedekah kepada fakir miskin, ini kata kitab Durratun Nasihin yang diambil atas saddaqatu tasuddu bi'ainin baban binasu, bahwa sedekah itu sangat dahsyat dan dapat menolak dari kejahatan. Sedekah kepada orang miskin itu dilipat gandakan 10. Sedekah kepada keluarga nilainya 70. Sedekah kepada kawan karib itu nilainya 700. Tapi sedekah untuk pendidikan nilainya 100.000 kali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali misal yang hadir ini nanti kalau mau di sekolah ini membentuk tim apa namanya? Bukan tim pencari fakta, Pak ya. Iya, tim pencari fakta kenapa anak jarang masuk ke sini. Kok enggak mau masuk ke sini? Ini kalau sekolah SD ini kan dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak ya. Jumlah muridnya berapa? 60. Itu sangat sedikit sekali. Berarti satu kelas 10 rata-rata kan gitu. Nah, gimana tahun depan bisa menaikkan, Pak? Bisa menaikkan paling tidak 20. Tahun depan lagi 20. Dengan catatan biayanya kita keroyok. Si A berapa sanggupnya? Sebulan 100. Ibu, kalau bawa duit ke warung 100.000 dapat berapa kilo beras, Bu? Dapat berapa kilo ikan, Bu? Ikan gembung sekarang berapa, Bu? Ikan gembung sekarang beli 1 kilo 50.000, besok masih ada? Lusa masih ada? Kalau sodako? Sebulan loh. Sebulan 100. Sebutlah infaknya. Insya Allah Bapak dan Ibu kalau banyak sodakoh tentang pendidikan, perserikatan kita khususnya yang ada di sini ini akan naik. Naik, saya yakin. Tulis. Jadi kita macam mana cara istilahnya, mohon maaf itu menjualnya. Caranya mesti kita di sini ada gulanya supaya semut itu bisa datang. Lah, disinilah kita akan menjadikan ladang amal usaha. Karena saya dari dulu, Pak, saya kan SMP Muhammadiyah yang di Ayani itu, Pak. Guru saya yang ke Muhammadiyahan itu namanya Pak Hamidi Rahman. Beliau udah almarhum, Pak ya. Beliau itu orang Sambas. Yang menyampaikan dengan saya, Muhammadiyah itu sedikit bicara tapi banyak berbuat. Seperti itu. Cuma sayang saat ini Muhammadiyah Kalimantan Barat belum punya perguruan tinggi. Itu yang ngomong beliau tahun 81. 81 sekarang tahun 2025 udah berapa puluh tahun? 24 tahun. Ternyata sekarang kita sudah punya perguruan tinggi Muhammadiyah, punya perguruan tinggi Aisyah, dan punya perguruan tinggi apa satunya namanya itu? Etikes. Itu 25 tahun kemudian, alhamdulillah. Dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Barat di Pontianak khususnya, termasuk sayalah yang mengospek anak yang baru masuk saat itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya termasuk dibenci oleh anak-anak calon mahasiswa perempuan saat itu. Karena ada melanggar aturan, maka mukanya saya conteng saat itu. Wah, dibenci luar biasa. Terserahlah saya bilang dibenci cewek tak jadi masalah.
Nggak mungkin kelahi, tapi kok dibenci cowok kelahi. Nah, tapi saya kok dengan cewek pasti lari. Karena dia orang cantik, saya conteng, saya orang jelek, ya saya lari. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini barangkali untuk memajukannya ini Pak ya, kita serahkan kepada ahlul bait di sini gimana cara memajukannya, bentuk tim barangkali. Setelah dibentuk tim, mungkin dipanggil pakar-pakar pendidikan yang ada di Muhammadiyah itu, apakah dari SD-nya sendiri, atau dari SMP-nya, atau dari SMA-nya, bahkan dari perguruan tinggi, strategi-strateginya untuk memajukan SD Muhammadiyah yang ada di Gang Merak ini. Apalagi kita dekat pelabuhan, Pak. Dekat pelabuhan ini, kalau ada tertulis di mana daerah-daerah yang terbuka itu SD Muhammadiyah, kita tentu menampilkan unggulan-unggulan apa yang dimiliki di sini. Tentu dalam hari ini perlu juga kita administrasinya dengan agritasinya. Insya Allah Pak, itu akan datang. Akan datang apa-apa yang kita siapkan, kita akan didatangi oleh mereka-mereka yang ingin menitipkan anaknya di SD Muhammadiyah ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan melalui sodakoh pengajian di pagi hari ini, Muhammadiyah atau SD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Perserikatan Muhammadiyah yang ada di Gang Merak ini bisa setidak-tidaknya sama dengan SD Muhammadiyah 2 yang ada di Ayani. Pengen gitu kan Pak? Pengen dah Pak? Ibu pengen Bu? Ah, iya, coba Pak sekarang SD Muhammadiyah 2 sekarang tuh masuknya berapa? Masya Allah. Saya teringat Pak, tahun 86 itu dosen saya namanya Pak Asy'ari, anak saya masuk di SD Muhammadiyah 2 itu masuknya saja 300.000. Itu tahun 86. Tahun 86 300.000. Anaknya namanya Irfan. Lah di sini masuknya berapa tergantung dengan lingkungan. Tentu kita tidak ngejut sekaligus pelan-pelan. Yang namanya orang naik ya pelan-pelan dari tangga step step itu pelan-pelan. Mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa seperti sana, seperti yang ada biasa-biasa, tapi kita tidak ada di bawah terlalu jauh. Nah, ini tugas kita semuanya, tugas persikirkan kita, tugas pengajian-pengajian yang ada di sini saat ini bisa menyebar, apalagi kita sudah punya sumber YouTube dan kita ini bisa menyebar kemana-mana insya Allah. Ya, bisa dibuka melalui rekeningnya, begitu tanggal 1 ting 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 tingnya ting rekening. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini tidak terlalu banyak, yang diperlukan adalah actionnya, kreatifnya. Mudah-mudahan kita bisa punya ladang amal usaha. Mari mulai dari sekarang Pak ya, bismillah. Dengan SPP 100.000 kita bisa tambah berapa, dan nanti mudah-mudahan apalagi bisa bebas. Demikian, terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Dr. Andes Eno Sanusi MPD yang telah menyampaikan materi untuk pengajian kita di kesempatan pagi hari ini, yang mana materinya luar biasa ya, terutama di ujung-ujung tadi berkaitan dengan sodakoh. Jadi beliau menyampaikan materi sekaligus mengajak kepada jamaah agar kita menjadi orang yang dermawan, gemar bersodakoh, dan insya Allah dari sodakoh itu akan kita panen nanti di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Dan waktu ini kami persilahkan kepada jamaah untuk yang ingin bertanya dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Eno tadi, kami persilahkan. Mungkin 2 orang penanya.
Kalau tidak ada satu.